Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada rasa yang tak bisa dijelaskan ketika hati telah begitu lama memikul luka, namun tidak tahu kemana harus bersandar. Saat semua orang tampak sibuk dengan hidupnya, dan hanya engkau yang terdiam dalam ruang sunyi, berusaha menyembunyikan air mata di balik senyuman yang terpaksa. Malam-malam terasa begitu panjang, doa terasa hampa, dan dunia terasa seperti tempat yang semakin menjauh dari makna. Pernahkah engkau merasakan itu? Pernahkah engkau berpura-pura kuat, padahal sebenarnya hancur dalam diam? Video ini bukan datang untuk memberitahu betapa kuatnya engkau harus bertahan, tapi untuk mengajakmu sejenak duduk bersama, merenungi kembali bahwa mungkin rasa hancur itu bukan akhir dari segalanya. Mungkin itu adalah tanda bahwa Allah sedang memanggilmu pulang. Ada orang-orang yang tampak baik-baik saja, tapi sebenarnya hatinya sedang sekarat. Ada jiwa-jiwa yang masih berdiri, tapi sedang menahan luka yang tak diketahui siapapun. Dan bisa jadi, engkau adalah salah satunya. Dalam video ini, aku tidak datang sebagai orang yang lebih tahu, tapi sebagai sesama hamba yang juga pernah bertanya, kenapa harus aku yang kehilangan? Kenapa harus aku yang dikhianati? Kenapa harus aku yang tidak dipilih? Namun di balik itu semua, aku mulai melihat bahwa ada tangan yang bekerja diam-diam. Tangan yang menyelamatkan kita tanpa suara. Tangan yang merawat luka, bahkan saat kita tidak menyadarinya. Tangan yang berasal dari cinta yang paling murni. Cinta dari Allah, jika engkau sedang dalam perjalanan untuk sembuh. Jika hatimu sedang rapuh dan lelah, aku mohon, beri waktu untuk mendengarkan video ini sampai akhir. Karena bisa jadi, inilah jawaban dari doa-doa yang selama ini kau bisikkan saat semua orang tertidur. Dan jika kau merasa video ini layak menemani mereka yang juga sedang berjuang, bagikanlah. Karena kita tidak pernah tahu, satu kalimat bisa menjadi cahaya bagi hati yang hampir padam. Kau tidak lagi marah kepada takdir, tapi belajar menerimanya dengan air mata yang diam. Ada masa ketika setiap hal yang terjadi seolah terasa tidak adil. Ketika dunia meruntuhkan apa yang kau bangun, merobek apa yang kau jaga, dan mencabut dari hidupmu apa yang selama ini kau doakan, maka marah menjadi reaksi yang paling manusiawi. Kau marah bukan hanya pada keadaan, tapi juga pada takdir, pada waktu yang tak berpihak, pada orang-orang yang memilih pergi, dan pada Allah yang seolah diam saat hatimu hancur pelan-pelan. Tapi kini, sesuatu mulai berubah di dalam dirimu. Kemarahan itu tidak lagi menggelegak. Ia berubah menjadi diam. Dan dalam diam itu, kau mulai belajar menerima. Bukan karena lukamu telah sembuh, tapi karena kau mulai melihat bahwa takdir, seburuk apapun rasanya saat itu, telah membawamu pada satu tempat, keheningan jiwa. Dalam keheningan itulah Allah mengetuk pelan. Dia tidak datang dengan hingar-bingar, tapi dengan lembutnya kesadaran bahwa semua yang terjadi bukan untuk menghancurkanmu, tapi untuk membersihkanmu dari apa yang selama ini menumpuk di hati, kebergantungan, ego, ambisi yang tak lagi mengarah padanya. Kau mulai memahami bahwa tidak semua kehilangan adalah hukuman. Sebagian adalah bentuk pemeliharaan, bahwa tidak semua yang hancur harus kembali seperti semula. Kadang, Allah membiarkan sesuatu runtuh agar kau membangun ulang, bukan dengan tangan yang sama, tapi dengan hati yang lebih ikhlas. Kini, kau tak lagi melawan takdir dengan kata-kata keras, tapi kau meneteskan air mata dalam sepi, bukan sebagai bentuk protes, melainkan karena kau mulai sadar. Rencananya jauh lebih dalam dari yang kau pahami. Kau tidak lagi mencari balas dendam, tapi mendoakan mereka yang menyakitimu. Dulu, setiap luka yang ditinggalkan oleh orang lain terasa seperti pengkhianatan yang tak termaafkan. Mereka yang kau percaya justru menjadi pisau yang mengiris pelan-pelan dari belakang. Mereka yang kau jaga menjadi alasan kenapa kau harus memungut serpihan hatimu sendirian. Rasa ingin membalas itu wajar,
Kau ingin mereka tahu bagaimana rasanya dikhianati. Kau berharap satu hari mereka akan menangis, sebagaimana kau dulu merintih dalam sunyi. Kau menunggu waktu membalas luka, berharap keadilan datang dalam bentuk penderitaan mereka. Tapi kini, kau mulai lelah dengan itu semua, tidak karena kau telah mendapatkan keadilan, tapi karena hatimu terlalu letih menyimpan racun dendam yang tak pernah menyembuhkan. Kau mulai belajar bahwa membalas hanya memperpanjang rantai luka. Dan dalam prosesmu dengan Allah, kau mulai mengerti, memaafkan, bukan tentang membenarkan kesalahan mereka, tapi tentang membebaskan dirimu dari belenggu luka itu sendiri. Kini, saat kau mengangkat tangan dalam doa, namanya muncul, bukan dengan kemarahan, tapi dengan lirih, "Ya Allah, berilah dia hidayah." Dan saat itu terjadi, ketahuilah, Allah sedang menyentuh hatimu, sedang mengobati jiwamu yang dulu koyak oleh pengkhianatan. Allah tidak selalu menghukum dengan cara dunia. Kadang, Dia mengangkat derajatmu dengan menjadikanmu mampu memaafkan, meski yang lain masih sibuk melukai. Itulah tanda bahwa hatimu sedang disembuhkan, bukan dengan cara manusia, tapi dengan caranya yang tenang, lembut, tapi menyelamatkan. Kau menemukan ketenangan dalam kesendirian, bukan lagi ketakutan akan ditinggalkan. Ada masa ketika sendiri adalah luka, ketika tak ada satupun orang yang menjawab pesanmu, ketika dunia terasa sunyi padahal ramai, ketika engkau duduk di tengah keramaian, tapi merasa seperti tak punya tempat dimanapun. Ditinggalkan adalah rasa sakit yang tak bisa dijelaskan. Karena yang kau rindukan bukan hanya kehadiran orang-orang, tapi perasaan bahwa kau layak ditemani, layak diperjuangkan, layak dicintai. Tapi kini, sendiri tidak lagi terasa seperti hukuman. Karena dalam sunyi itu, kau mulai menemukan suara yang lebih tulus. Suara hatimu sendiri, dan suara Tuhanmu yang selama ini kau lupakan. Kesendirian kini bukan lagi ruang kosong. Ia menjadi ruang suci, di mana kau bisa berbicara dengan dirimu yang selama ini tenggelam dalam suara dunia. Ia menjadi ruang rindu, tempat kau meneteskan air mata, bukan karena merasa tidak dicintai oleh manusia, tapi karena mulai sadar bahwa selama ini Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah benar-benar meninggalkanmu. Kau mulai menikmati waktu-waktu sendirian, bukan karena menyerah untuk ditemani, tapi karena kau sadar, jika hati ini penuh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bahkan dalam sepi pun ada damai. Kesendirian yang dulu membuatmu takut, kini menjadi teman yang memperkenalkanmu pada kedewasaan, pada kekuatan batin, pada kemurnian cinta yang tidak lagi menuntut. Kau tidak lagi sibuk mencari siapa yang bisa menemani, karena kini yang kau cari adalah bagaimana bisa lebih dekat kepadanya. Allah sedang menyembuhkan hatimu dengan cara yang lembut, dengan mengajarkan bahwa tidak ada manusia yang mampu mengisi kekosongan jiwa sebaik Dia. Dan saat itu terjadi, bahkan dalam sepi, kau merasa utuh. Karena Allah telah cukup. Kau tidak lagi mengukur nilai dirimu dari pandangan manusia. Dulu, kau begitu haus akan pengakuan. Setiap pujian membuatmu merasa hidup. Setiap penolakan membuatmu merasa hancur. Seolah nilai dirimu bergantung sepenuhnya pada bagaimana orang lain memandangmu, mencintaimu, atau memilihmu. Ketika orang-orang mencintaimu, kau merasa berharga. Tapi ketika mereka pergi, kau merasa tak lagi layak. Pernahkah kau bertanya, mengapa hatimu begitu mudah remuk hanya karena satu komentar yang menyakitkan? Mengapa harga dirimu seakan rapuh di tangan orang lain? Karena hatimu waktu itu belum kenal dengan Allah secara mendalam. Karena nilai dirimu kau gantungkan pada sesuatu yang bisa berubah. Pada wajah yang menua, pada prestasi yang bisa diambil kapan saja, pada hubungan yang bisa putus dalam satu malam. Tapi kini, setelah luka dan pengkhianatan mengikis semua pegangan itu, kau mulai menemukan satu kebenaran yang selama ini tertutup oleh ambisi dan harapan manusia, bahwa harga dirimu bukan diukur oleh manusia, tapi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kini, kau tak lagi sibuk bertanya, apa pendapat mereka tentangku?
Tapi kau mulai bertanya, bagaimana pandangan Allah terhadap hatiku hari ini? Sudahkah aku ikhlas? Sudahkah aku jujur kepadanya, meski dunia tidak melihat? Kau mulai belajar bahwa di mata manusia, kau bisa tampak kecil, tapi di mata Allah, kau bisa lebih mulia dari mereka yang diagungkan. Dan sebaliknya, kau bisa terlihat hebat di mata dunia, tapi hina di mata Allah. Nilai sejati tidak pernah berasal dari status sosial, likes di media sosial, atau validasi manusia. Nilai sejati berasal dari hati yang bersih, dari amal yang tersembunyi, dari tangisan yang hanya diketahui oleh langit, dan dari keikhlasan yang tidak membutuhkan tepuk tangan. Maka tanyakanlah pada dirimu malam ini, berapa kali kau kehilangan dirimu hanya karena ingin diterima oleh orang lain? Dan berapa kali kau pura-pura bahagia hanya karena takut dicap gagal? Bukankah cukup jika Allah ridha? Bukankah cukup jika surga menjadi tujuannya? Kau mulai menangis saat mengingat Allah, bukan lagi saat mengingat mereka yang pergi. Dulu, tangisanmu penuh dengan nama-nama yang kini tak lagi ada. Setiap malam terasa gelap karena kenangan masih menghantui. Setiap ruang terasa kosong karena kepergian mereka meninggalkan jejak yang dalam. Air matamu mengalir karena kehilangan, karena harapan yang pupus, karena rencana yang hancur. Kau menangis karena kecewa, karena merasa dikhianati, karena merasa tidak cukup dicintai. Tapi kini, air mata itu berubah, bukan karena mereka, tapi karenanya. Ada rasa haru yang tak bisa dijelaskan saat menyebut nama Allah. Ada tangisan yang keluar bukan karena luka dunia, tapi karena rindu yang dalam pada Dia yang tak pernah meninggalkan. Air matamu kini adalah bentuk syukur, bentuk penyesalan, bentuk cinta. Tangisan itu muncul ketika kau sadar betapa banyaknya dosa dan betapa luasnya ampunannya. Pernahkah kau merasa saat semua orang berpaling, justru hatimu mulai kembali kepadanya? Pernahkah kau bertanya, mengapa kau merasa damai dalam sujud meski bebanmu belum hilang? Mengapa saat menyebut Ya Allah, ada getar di dada yang tak bisa dijelaskan? Itulah tanda bahwa hatimu sedang disembuhkan, bahwa luka yang dulu membuatmu menangis karena manusia, kini mengajarkanmu bagaimana menangis karena Allah. Tangisan karena Allah bukan kelemahan. Itu kekuatan terbesar dari hati yang lembut. Tangisan karena Allah adalah cara jiwa berkomunikasi dengan langit. Ia adalah pertanda bahwa hatimu mulai hidup kembali. Air mata itu menjadi saksi bahwa kau sedang kembali kepada tempat pulang yang sesungguhnya. Kau menjadi lebih lembut kepada orang lain meski pernah dipatahkan oleh mereka. Dulu, setelah dikhianati, kau mengeraskan hatimu. Setelah disakiti, kau mulai tak percaya siapapun. Kau pikir, menjadi dingin akan melindungimu dari luka. Menjadi kasar akan membuatmu terlihat kuat. Tapi sebenarnya, kau justru makin jauh dari dirimu yang sejati. Hati yang keras bukan tanda kekuatan, ia tanda dari luka yang belum sembuh. Namun kini, setelah kau melalui luka yang dalam, Allah mulai mengobati hatimu bukan dengan kemarahan, tapi dengan kelembutan. Kau tak lagi mudah tersinggung. Kau tak lagi membalas kata-kata buruk dengan keburukan. Bukan karena kau lemah, tapi karena kau tahu, membalas luka dengan luka hanya akan menambah luka dunia ini. Kau mulai memahami bahwa semua orang sedang berjuang, bahwa mereka yang melukai mungkin juga sedang kesakitan. Kau mulai memaafkan bahkan sebelum orang meminta maaf, karena hatimu tak lagi tahan menampung kebencian. Ia sudah cukup penuh dengan kasih dari Allah. Pernahkah kau bertanya, mengapa kau kini lebih sabar kepada orang yang dulu akan kau jauhi? Mengapa kau lebih banyak diam, padahal dahulu ingin menang? Itulah tanda bahwa hatimu sedang disembuhkan. Allah tidak membentukmu menjadi keras. Dia membentukmu menjadi lembut, karena hanya hati yang lembut yang bisa menyentuh hati manusia lainnya. Lembut bukan berarti lemah. Lembut berarti kuat, tapi memilih untuk tenang. Lembut berarti paham bahwa hidup ini terlalu singkat untuk diisi dengan kebencian. Dan hanya orang-orang yang telah disakiti
yang bisa benar-benar memahami makna dari tidak ingin menyakiti kembali. Kau belajar berserah dalam doa, bukan lagi mengontrol segala hal dengan kecemasan. Dulu, kau ingin semuanya berjalan sesuai rencana. Setiap detil harus kau kontrol, setiap langkah harus bisa diprediksi, setiap hasil harus sesuai harapan, karena kau takut kehilangan, karena kau tak ingin kecewa lagi, karena hatimu tak siap menghadapi hal-hal yang di luar kendali. Tapi semakin kau genggam, semakin banyak yang lepas, semakin kau atur, semakin kacau rasanya. Dan saat semua usahamu tetap gagal, kau mulai bertanya, apakah aku tidak cukup baik? Apakah Allah sedang marah padaku? Padahal, bukan itu jawabannya. Jawabannya adalah, kau terlalu bergantung pada dirimu sendiri dan lupa bahwa hidup ini bukan soal kuasa, tapi soal izin darinya. Kini, perlahan-lahan, kau mulai melepaskan, bukan karena menyerah, tapi karena percaya. Kau belajar mengucap, "Ya Allah, aku serahkan semua ini kepadamu," dengan jujur, bukan hanya sebagai kalimat formalitas, tapi sebagai seruan jiwa yang benar-benar lelah berpura-pura kuat. Kau mulai menikmati doa sebagai tempat bernaung, bukan hanya sebagai tempat meminta. Kau tidak lagi memaksa Allah untuk mengabulkan keinginanmu, tapi kau meminta agar diberi hati yang kuat untuk menerima apapun takdirnya. Pernahkah kau merasa bahwa saat kau berhenti memaksakan sesuatu, justru jalan mulai terbuka? Pernahkah kau bertanya, kenapa saat kau pasrah justru hatimu terasa ringan? Itulah tanda bahwa Allah sedang menyembuhkanmu. Kecemasanmu mulai luruh dalam sajadah. Kekhawatiranmu mulai diganti dengan keyakinan. Karena hatimu mulai yakin bahwa yang terbaik tak selalu sesuai harapan, tapi selalu sesuai dengan kasih sayang Allah. Dan hati yang disembuhkan olehnya adalah hati yang tahu cara bertahan tanpa harus menggenggam dunia terlalu erat. Kau bisa melihat makna di balik luka, bukan lagi hanya sakitnya. Luka pernah menjadi tembok gelap yang membuatmu buta. Kau hanya bisa melihat penderitaan, kau hanya bisa merasakan sakit. Setiap peristiwa terasa seperti kutukan, setiap kehilangan terasa seperti hukuman. Tapi kini, perlahan-lahan kau mulai menoleh ke belakang dan menyadari sesuatu yang luar biasa, bahwa semua luka yang dulu kau benci ternyata membawamu ke tempat yang lebih baik, lebih dewasa, lebih mengerti hidup, lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luka itu menjadi guru, bukan untuk menyakiti, tapi untuk mengingatkan. Ia tidak datang untuk menghancurkan, tapi untuk membentuk. Kau mulai melihat bahwa tanpa rasa hancur itu, kau takkan tahu rasanya sujud yang tulus. Tanpa air mata itu, kau takkan tahu nikmatnya zikir dalam malam yang sunyi. Tanpa dikhianati, kau takkan pernah tahu bahwa satu-satunya tempat yang benar-benar aman adalah di sisi Allah. Pernahkah kau merenung bahwa luka yang kau minta untuk dihindari justru menjadi jalan agar kau lebih kenal kepada Tuhanmu? Pernahkah kau sadar bahwa makna itu hanya muncul ketika kau berhenti menyalahkan dan mulai mencari hikmah? Inilah tanda bahwa Allah sedang menyembuhkanmu. Ketika rasa sakit tak lagi menjadi beban, tapi menjadi pintu untuk menemukan makna terdalam dari kehidupan. Bukan karena luka itu tak ada, tapi karena kau kini tahu bahwa setiap luka membawa pesan, kembalilah kepada Allah. Kau mulai menjaga hubungan dengan Allah lebih dari segalanya. Dulu, hubungan dengan Allah hanya kau rawat ketika sedang butuh, ketika dunia mengguncang, ketika orang-orang meninggalkan, ketika harapanmu runtuh. Tapi ketika semuanya baik-baik saja, kau perlahan menjauh. Kau sibuk dengan urusan dunia, sibuk dengan cinta yang fana, sibuk mengejar sesuatu yang tak menjamin keselamatan jiwamu. Kini, setelah hatimu hancur, setelah engkau dibenturkan berkali-kali oleh dunia, kau mulai sadar bahwa hubungan dengan Allah bukan pelarian, tapi satu-satunya tempat pulang yang hakiki. Kau mulai menjaga salatmu, bukan karena takut dosa semata, tapi karena kau rindu berbicara dengannya.
kau mulai membaca Al-Quran bukan sebagai kewajiban kaku, tapi sebagai penyejuk jiwa yang haus arah. Kau mulai menjaga waktu-waktu sunyi untuk bermunajat, bukan untuk meminta dunia, tapi untuk memeluk tenang. Pernahkah engkau bertanya, berapa kali kau menggantungkan harapan pada manusia, lalu kecewa? Berapa banyak waktu yang terbuang hanya untuk mencari cinta yang tak membawa damai? Dan kini kau mulai sadar bahwa hubungan dengan Allah adalah akar dari semua kekuatanmu. Tanpanya, semua akan goyah. Dengannya, bahkan badai paling besar pun bisa kau hadapi dengan dada yang tenang. Ini bukan lagi tentang menjadi sempurna. Ini tentang menjadi hamba. Hamba yang tahu bahwa tempat bersandar terbaik adalah Tuhannya. Dan ketika kau mulai menjaga hubungan ini lebih dari segalanya, ketahuilah, Allah sedang menyembuhkan hatimu, menuntunmu pulang kepada cahaya yang tak pernah redup. Kau merasa damai meski masalah belum selesai. Dulu, hatimu bergantung pada keadaan. Kalau semuanya berjalan lancar, kau merasa tenang. Tapi begitu ada masalah kecil, hatimu langsung runtuh, tenangmu bersyarat. Damai hatimu bergantung pada situasi. Tapi kini, sesuatu berubah. Masalah masih ada, rasa takut belum sepenuhnya hilang. Tapi entah kenapa, hatimu lebih tenang. Ada damai yang tak bisa dijelaskan. Bukan karena dunia sudah bersahabat, tapi karena kau sudah percaya sepenuhnya pada Allah. Kau belajar menerima bahwa hidup ini memang tak selalu mulus. Kau tak lagi berharap segalanya berjalan sempurna. Kau hanya ingin, apapun yang terjadi, hatimu tetap terikat kepadanya. Pernahkah kau bertanya, bagaimana mungkin aku bisa tersenyum, padahal masalah masih menumpuk? Mengapa aku bisa tidur lebih nyenyak, padahal masa depan masih belum pasti? Itulah rahmat Allah. Itulah ketenangan yang hanya bisa datang dari langit. Itulah tanda bahwa hatimu sedang disembuhkan, bukan dari masalah, tapi dari keterikatan kepada dunia yang terlalu dalam. Karena hakikat damai bukanlah hidup tanpa masalah, tapi hati yang tetap yakin kepada Allah, meski masalah belum selesai. Hati yang tahu bahwa badai pun adalah bagian dari rencananya. Dan ketika waktunya tiba, semua akan indah, karena Allah tidak pernah merancang sesuatu dengan sia-sia. Kini, setelah kita bersama menyelami tanda-tanda penyembuhan itu, aku ingin mengajakmu bertanya sekali lagi, dalam diam, dengan jujur, tanpa topeng. Pernahkah engkau merasakan bahwa luka yang dulu engkau benci, justru kini mengajarkanmu makna hidup yang sesungguhnya? Pernahkah engkau menyadari bahwa kehilangan yang paling menyakitkan ternyata membawa engkau kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Pernahkah engkau merenung bahwa justru saat semua pergi, Allah datang dengan cara paling lembut dan diam? Itulah tanda penyembuhan itu sedang terjadi. Bukan dalam bentuk keajaiban yang dramatis, tapi dalam bentuk ketenangan yang mulai tumbuh di hati yang dulu remuk karena dunia. Engkau tidak sendiri, dan engkau tidak sedang berjalan tanpa arah. Allah tahu air mata yang engkau sembunyikan. Dia tahu malam-malam panjangmu. Dia tahu isi hatimu bahkan sebelum engkau mampu mengungkapkannya. Maka rawatlah hatimu, peluklah jiwamu yang sedang belajar bangkit, dan izinkan Allah menyempurnakan penyembuhan itu, hari demi hari. Jika video ini menenangkan hatimu, tinggalkan komentar. Bagikan kepada sahabat atau keluargamu yang sedang berjuang dalam sunyi. Dan jika kau ingin terus berjalan bersama dalam renungan seperti ini, silakan tekan subscribe dan nyalakan loncengnya. Kita tidak tahu di titik mana Allah akan menenangkan hidup kita, tapi kita tahu bahwa setiap langkah kecil menujunya tidak akan pernah sia-sia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.